kita berpegang pada janji-janji baptis. Terlebih, kita siap untuk menjadi saksi bagi dunia, untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya di dalam diri Yesus. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan pertama yang dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 5 sama dengan 13. Rasul Yohanes menuliskan kepada kita semua bahwa tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan dengan darah. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mampu untuk mengatasi setiap godaan dunia yang begitu kuat dan dahsyat. Dan dengan iman yang kuat akan Yesus Kristus, kita bisa mengalahkan dunia walaupun kita sementara berada hidup di tengah dunia. Dan siapa yang terus mengandalkan Tuhan, dia akan memiliki hidup yang kekal. Kekuatan hanya berasal dari Tuhan, dan kita mampu untuk boleh mengalami kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Dan apapun yang kita alami, walaupun itu tantangan dan berbagai macam persoalan lainnya, dapat ditanggung di dalam Dia yang mampu menyelamatkan kita, di dalam Yesus, anak domba Allah itu. Dan di dalam Injil Markus bab 1 ayat 7-11, kita mendengar dan merenungkan bersama pengalaman perjalanan iman dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis satu-satunya manusia yang diperkenankan membaptis Tuhan. Dialah yang membaptis Yesus. Ada pengalaman iman yang terjadi saat pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Langit terkoyak dan turunlah Roh Kudus, dan terdengar suara Allah Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapak, Ibu, saudara dan saudari umat Tuhan yang terkasih, Yohanes Pembaptis sadar akan ada yang lebih berkuasa. Dia sadar sungguh ketika mengalami satu perjalanan hidup iman ketika bertemu dengan Yesus. Maka Yohanes Pembaptis sungguh menyadari dirinya sebagai saksi, sebagai penyiap jalan bagi Tuhan. Maka dia mengatakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku." Perwartaan Yohanes tentang Yesus yang memiliki kuasa lebih besar tentu lahir dari imannya yang mendalam akan Allah. Allah yang hadir dalam Yesus dengan wujud seorang manusia. Yohanes Pembaptis dengan jelas mengakui bahwa Yesus
adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan bahwa Yesus lebih besar daripada dirinya. Dia juga menjelaskan bahwa Dia datang untuk membaptis dengan air sebagai persiapan bagi kedatangan Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Pernyataan ini menunjukkan kerendahan hati Yohanes Pembaptis dalam mengakui posisi dan peran yang lebih tinggi yang dimiliki oleh Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita belajar dari kerendahan hati Santo Yohanes Pembaptis ketika dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Kerendahan hati inilah yang menjadi semangat kita untuk mengikuti Tuhan. Dan yang kedua, lewat pembaptisan kita juga dipilih, diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka mari kita menjaga rahmat baptis yang sudah kita terima, dan semoga rahmat baptis ini membawa kita kepada satu transformasi hidup, baik hidup di dunia ini dengan aneka macam pergumulannya, tetapi juga kita dengan rahmat baptisan yang diterimakan pada kita masing-masing, kita berpegang pada janji baptis. Terlebih kita siap untuk menjadi saksi bagi dunia, untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya di dalam diri Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita sekalian.